Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di Tribun Bastory edisi Selasa 11 Maret 2025. Seperti biasa Tribuners, di Tribun Bastory kita akan membahas sejumlah informasi yang penting dan pastinya sayang untuk kalian lewatkan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan ya, dengan tema Happy Heart Syndrome ketika kebahagiaan menjadi pemicu masalah jantung. Nah, Tribuners, jika biasanya kita berpikir bahwa kebahagiaan itu merupakan sesuatu yang baik dan pada akhirnya kita berusaha untuk terus bahagia dalam hal apapun, baik dalam pekerjaan, hubungan percintaan, pertemanan maupun dalam hal hubungan kekeluargaan begitu. Tetapi ternyata kebahagiaan juga bisa menjadi pemicu masalah jantung. Nah, lalu seperti apa penjelasan medisnya? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya hari ini yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Dan Tribuner, sebelum kita berkenalan dengan narasumber saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa obrolan kami disiarkan secara langsung di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi bagi Tribuners yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema ini, bisa langsung aja di komen di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan dan akan dijawab oleh narasumber saya. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber cantik saya yang sudah hadir di sebelah. Ada Dr. Indah Pratiwi Sirgar, SPJPVH, dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah di Siloam Hospital Ambon. Halo Dok. Iya, halo Mbak Putri. Selamat sore. Sore Mbak Putri. Gimana nih Dok kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini Dok? Kebetulan lagi enggak. Oh, kebetulan nggak, udah tahu ya kalau cewek. Oke Dok, ngomongin soal Happy Heart Syndrome, kayaknya Tribuners di rumah tuh merasa asing banget sama istilah yang satu ini. Kalau Broken Heart Syndrome, oke, mungkin orang gak begitu asing ya, karena orang juga udah tahu kalau misalnya kita lagi dalam keadaan sedih tuh biasanya fisik kita juga ikutan jadi apa ya, jadi lemah gitu. Nah, tapi ngomongin soal Happy Heart Syndrome, ternyata bahagia juga bisa menjadi pemicu masalah jantung. Nah, orang kaget dong, oh ternyata bukan cuma sedih yang bisa menyebabkan masalah terhadap jantung, tapi bahagia juga. Nah, kita mau tahu dulu nih Dok, apa sih Happy Heart Syndrome itu? Ya, jadi Happy Heart Syndrome untuk kebanyakan orang memang suatu yang baru ya, yang asing juga, bahkan di antara kita dokter juga nggak semuanya tahu nih Happy Heart Syndrome. Tapi untuk yang Broken Heart Syndrome udah sangat well known banget ya, di awam juga udah pada tahu gitu ya. Jadi Happy Heart Syndrome dan Broken Heart Syndrome ini sebenarnya ada di satu payung penyakit yang sama. Namanya Tatko-Subokardiomiopati atau nama lainnya stres kardiomiopati. Jadi kardiomyopati itu kan artinya adalah kerusakan di miokard jantung karena stres. Ya, jadi stres kardiomyopati. Jadi trigger yang etiologi atau penyebab dari kardiomyopatinya adalah faktor stres gitu. Jadi stres itu kan ada dua tipe, ada yang positive emotions, ada yang negative emotions. Jadi negatif bisa menyebabkan kardiomyopati, positif pun juga bisa menyebabkan kardiomyopati. Dan itu sebenarnya patogenesis ya, atau bisa dibilang alur sebab akibatnya itu hampir mirip gitu antara broken heart sama happy heart. Tapi bedanya hanya di kutub emosinya aja. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi satunya positif, satunya negatif. Betul. Jadi Happy Heart ini masuk dalam satu kategori payung besar yang sama, yaitu Tatko-Subokardiomiopati. Gitu. Oke, jadi kenapa nih Dok sehingga kebahagiaan tadi ini menjadi pemicu masalah jantung? Ya, jadi kebahagiaan yang terlalu berlebih, kalau biasanya broken heart kan dia stres emosi atau stres negatif emosi yang berlebih ya, seperti kabar duka, kehilangan orang yang disayang, dan lain-lain ya. Tapi kalau happy heart itu dia terlalu senang, positif emosinya terlalu naik, akhirnya menyebabkan hormon katekolamin atau stimulasi simpatetik yang berlebihan. Jadi surge.
Jadi yang namanya kita kalau kita merasakan emosi itu ada hormon, ada sistem simpatis yang teraktivasi. Jadi kalau itu terlalu berlebih, maka dia akan mencapai puncak, akan surge, akan peak, dan itu akhirnya dia mengganggu aksis hubungan antara otak sentral, sistem saraf pusat, sama aksis ke jantung gitu. Jadi tubuh kita ini memang terhubung ya satu sama lain. Jadi otak juga ke jantung dia punya sinyal-sinyal. Jadi sinergitas iya gitu betul. ya. Jadi emang benar katanya yang kalau fisiknya oke atau mindsetnya oke, maka fisiknya juga oke. Karena memang dari satu organ ke organ lainnya itu terhubung melalui sinyal-sinyal. Nah, jadi kalau kita merasakan emosi positif yang sangat berlebihan, akhirnya dia memberikan sinyal yang akhirnya menjadi toksik. Salah satunya adalah toksik ke miokard jantung, ke otot jantung miokard. Jadi miokardnya seperti kena racun ya karena ada katekolamin yang berlebihan itu, terus sistem simpatis yang teraktivasi juga berlebihan akhirnya memberikan sinyal ke jantung untuk terjadinya peningkatan heart rate yang terlalu over, melebihi kadar fisiologis, batas fisiologis, akhirnya ya sudah si hemodinamik jantungnya juga terganggu. Dan biasanya akan berat ketika memang sudah terjadi disfungsi LV, artinya disfungsi kontraktilitas otot jantungnya. Jadi otot jantungnya itu menyerupai orang yang kena serangan jantung. Jadi ada penurunan dari fungsi pompa. Kalau fungsi pompanya turun, maka dia akan kepayahan untuk pompa jantungnya, maka dia akan bendung ke paru, akhirnya ya udah sesak, nyeri dada berat kayak gitu. Oke, jadi Tribuners jangan berlebihan Iya, ya kalau bahagia. Jadi bahagia pun harus sekedarnya secukupnya. saja. Oke. Dan memang kalau kita di Islam sendiri ya Dok, itu diajarkan bahwa segala sesuatu jangan sampai berlebihan. Betul, ya. betul. Jadi betul, memang ada betul. bagusnya juga tuh. Memang hikmahnya itu. Hikmahnya. Oke, lalu Dok, untuk mendiagnosa nih bahwa aku kayaknya nih terkena happy heart syndrome itu seperti apa? Karena orang kan kalau bahagia ya udah bahagia aja gitu, tapi nggak kepikiran bahwa ternyata aku terkena apa ya, bisa disebut salah satu penyakit begitu ya Dok. Jadi kan nanti pasien biasanya mengeluhkan yang paling sering itu pada happy heart itu yang pertama chest pain. Dia akan mengeluhkan chest pain yang ya kita bisa gali lagi chest pain-nya seperti apa gitu ya, yang mengarah ke jantung kan ada karakteristik nyeri dada yang memang bersumber dari jantung. Lalu yang kedua, gejala yang paling sering dialami itu adalah sesak napas. Sesak napas yang dengan aktivitas dia mudah lelah gitu ya, terus tidur kebangun karena sesak. Nah, itu adalah ciri-ciri sesak yang disebabkan oleh jantung. Nah, bagaimana kita tahu dia happy heart atau stres kardiomiopati atau memang ada kelainan organik ya, misalnya acute coronary syndrome, penyempitan pembuluh darah koroner. Nah, itu sebenarnya kita sebagai pasien ya kita cukup menjelaskan apa yang terjadi atau event-event apa di hidup kita yang kira-kira berkaitan dengan onset atau mulanya kita mengalami nyeri dada atau sesak napas. Nah, bisa diceritakan. Bisa diceritakan. Mungkin baru beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pekerjaan atau lahiran atau wedding anniversary, itu ya bisa diceritakan sebenarnya. Kita sebagai pasien juga aware aja apakah itu berkaitan dengan kesenangan kita yang terlalu berlebihan. Tapi secara objektif memang kita harus membuktikan itu dari pemeriksaan objektif jantung. Misalnya kita CT scan, kita treadmill, apakah ada yang mengarah ke pembuluh darah koroner. Kalau memang itu clear, tidak ada mengarah ke pembuluh darah koroner, tapi pasiennya memiliki karakter nyeri dada dan sesak napas yang menyerupai serangan jantung, nah kita bisa simpulkan itu mengarah ke non-coronary heart disease, artinya dia sakit jantung yang bukan disebabkan oleh koroner. Bisa saja karena stres kardiomiopati lainnya atau yang lain, jadi masih banyak yang harus digali sebenarnya. Gitu. Tapi itu juga sebagai catatan bagi kita dokter jantung juga ya di Poli untuk menggali anamnesis ya. Ceritanya pasien tuh memang harus kita dengarkan. Jadi nggak cuman faktor resiko yang digali, cuman dari faktor resiko emosi dari kejadian-kejadian dalam hidup pasien tuh sebenarnya ada baiknya kita gali dan kita dengarkan.
kayak gitu. Jadi tidak sepatutnya diabaikan ya yang seperti itu, karena ya harus simultan. Jadi kita mendengarkan dari pasien bagaimana, dari pemeriksaan objektif kita bagaimana. Jadi Kayak harus gitu. konsultasi ya dok. Betul, konsultasi. Dan sebagai dari pasien juga harus aware nih ada live event yang seperti itu, gitu bisa Oke. disampaikan ke dokternya juga. Oke, dok, ngomongin soal bahagia jangan terlalu berlebihan nih. Mungkin dokter bisa memberikan contoh, karena kalau misalnya nih ya, contohnya kalau di orang yang mungkin udah lama nggak punya anak, terus tiba-tiba mendapat kabar bahwa istrinya hamil misalnya gitu. Nah, otomatis kan udah pasti excited banget ya dok. Nah, gimana sih caranya supaya excitednya itu tuh nggak berlebihan sehingga bahagianya tuh nggak terlalu over dan nggak menimbulkan si masalah jantung tadi? Oke. Ya, sebenarnya itu emosi sebenarnya sulit dikontrol ya. Emosi itu kan sulit bagi ya, kalau udah over ekspresi emosinya ya memang sulit dikontrol gitu ya. Tapi tetap balik lagi kan, ada catecholamine surge, ada peningkatan hormon, sama ada satu lagi yang namanya aktivasi sistem simpatetik ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang gaya hidupnya sehat, rutin olahraga ya, itu sistem simpatetiknya itu lebih terkontrol. Jadi dia tidak mudah teraktivasi berlebihan. Gitu. Makanya orang yang rutin olahraga itu biasanya dia kalau ada mengalami live event, dia lebih bisa sehat. Jadi lebih tidak jauh dari yang namanya sesak, nyeri dada dan segala macam, karena aktivasi simpatetiknya bisa lebih terkontrol karena lebih dominan yang parasimpatetik kalau orang yang sehat ya. Jadi bugar. ada bedanya ya. Betul. Jadi respon ke emosinya juga berbeda. Gitu. Sedangkan untuk masalah hormonal itu kan agak sulit ya, itu kan lebih ke aktivasi dari neurotransmitter di otak segala macam ya. Itu mungkin lebih ke gimana memanage emosi aja, membiasakan gimana memanage emosi juga nggak terlalu over respon atau over reaktif gitu. Tapi dari segi membiasakan gaya hidup juga terdampak berpengaruh dalam kita mengontrol emosi. Salah satunya adalah kita mengontrol aktivasi simpatetik. Jadi yang lebih dominan yang parasimpatetik. Kalau parasimpatetik itu dia istilahnya lebih menenangkan, lebih menurunkan heart rate gitu ya. Jadi lebih mengatur balance-nya ya, seimbang antara yang simpatetik sama yang parasimpatetik kayak gitu. Oke. Dok, benar nggak sih kalau si happy heart syndrome ini kebanyakan dialami oleh laki-laki? Oh ya, itu benar ya. Jadi dari berbagai macam jurnal, salah satunya saya tadi baca ya dari jurnal ESC ya, European Society of Cardiology. Itu mereka melakukan penelitian meta-analisis ya, dan original artikel juga. Jadi untuk yang happy heart syndrome ini prevalensinya itu sekitar 90 sekian persen itu dialami oleh laki-laki. Sedangkan yang broken heart syndrome itu lebih 70-an persen itu dialami oleh wanita. Jadi mungkin respon pria terhadap kesenangan itu lebih dominan dibandingkan wanita. Wanita mungkin respon negatifnya lebih lebih dominan dibandingkan pria. Sedangkan kalau pria mungkin respon terhadap emosi positifnya lebih dominan. Jadi kebalik ya? Kebalik gitu. Jadi memang happy heart syndrome ini dikenal atau sering ditemukan pada yang pria kayak gitu. Dan itu confirm sih. Gitu. Padahal kan biasanya dibilang bahwa perempuan itu lebih emosional ya. Betul. Tetapi ternyata si happy heart emosionalnya syndrome ini terhadap emosi negatif. Lebih melankolis mungkin wanita ya. Iya sih. Sedangkan kalau pria kan biasanya yang trigger emosi positif yang berlebihan ini misalnya menang winning football champion league kayak gitu ya. Jadi sebagai fans sepak bola yang terlalu fanatik gitu kan. Menang nih timnya itu bisa bikin happy heart. Hati-hati nih Pak. Hati-hati. Yang fans olahraga, cabang olahraga yang agak-agak fanatik mungkin dominan pria ya. Gitu. Jadi mungkin ya itu salah satu faktor kenapa happy heart ini banyak ditemukan pada pria ya. Jadi triggernya itu ya salah satunya di olahraga yang dominasi pria, yang fanatik ya kayak gitu.
Ya atau untuk wedding celebrations atau kelahiran cucu anak mungkin older age atau usia lebih tua juga Iya, iya. sering pada happy heart gitu. Jadi selain pria usia lebih tua itu merupakan kelompok-kelompok orang yang cenderung kena happy heart. Jadi Dok, kalau bicara soal ketika kita berlebihan dalam emosi gitu ya, itu ternyata berpengaruh terhadap jantung. Juga mungkin kayak contohnya ketika kita lagi apa ya, deg-degan gitu, misalnya mau tampil di suatu acara begitu, biasanya deg-degan lalu jantungnya berdebar, itu ternyata sebabnya itu ya karena kita terlalu khawatir begitu ya. Berarti semuanya tuh ada takarannya ya Dok ya. Iya betul. Kalau berdebar-debar itu kan ada yang physiological response ya. Jadi itu memang respon normal aja jika berdebar-debar. Nah, tapi yang dinamakan tidak normal atau sudah masuk ke kategori happy heart syndrome, itu misalnya sudah ada chest pain. Chest pain yang mengganggu aktivitas, yang saat istirahat dia tiba-tiba nyeri dada, disertai dengan riwayat happily event gitu. Jadi ada kejadian yang sangat menyenangkan, tapi dia chest pain atau dia sesak. Nah, itu sudah masuk ke kategori stres kardiomiopati. Tapi kalau sekedar berdebar-debar, ingin tampil gitu ya, itu masih belum, itu masih respon fisiologis saja. Karena kan kalau kita berdebar-debar, ya itu tadi si sistem simpatetisnya akan teraktivasi, maka laju denyut jantungnya akan lebih tinggi daripada yang normal kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih kita lagi bahagia, terus kayak misalnya nggak ada gejala-gejala kayak dokter tadi sebutin bahwa sesak napas, itu kita udah bisa mendeteksi dini begitu ya, mendiagnosa secara dini bahwa oh kayaknya belum mengalami happy heart syndrome. Tapi kalau misalnya kita bahagia terhadap suatu hal lalu sampai berakibat pada misalnya tadi sesak napas ataupun jadi lemas dan lain sebagainya, itu mungkin bisa langsung diperiksakan ya Dok ya. Betul, bisa dikonsultasikan. Kalau misalnya kita melihat ya bentuk jantung ya, kalau pada yang kondisi happy heart yang sudah khasnya banget ya, udah spesifik, yang udah confirm ya, itu nanti bentuk jantungnya itu kalau di broken heart dia itu di bagian ujung jantung itu dia seperti balon menggelembung. Nah itu yang di broken heart. Tapi kalau yang di happy heart itu bagian tengah jantungnya dia agak lebar, jadi dia seperti ke stretch gitu ya. Karena di situ katanya sih memang secara prevalensi kalau yang di broken heart dia akan membentuk balon. Kalau yang di happy heart dia bagian tengahnya yang akan membentuk balon. Kayak gitu. Jadi ya struktur si miokardnya yang terganggu gitu pada kondisi broken heart dan si happy heart syndrome. Oke. Gitu. Nah Dok, terus kalau misalnya kita udah tahu nih bahwa oh kita ternyata mengidap happy heart syndrome, terus apa yang harus dilakukan? Cara mengatasinya seperti apa? Oke. Cara mengatasi ya berarti sudah masuk ke diagnosis happy heart. Nah pasti ya kalau pasien sudah dengan gejala gagal jantung, salah satunya kan ada sesak napas tadi ya, sudah mengalami disfungsi miokard dari ventricle kiri, itu berarti sudah kita treat seperti pasien gagal jantung. Jadi udah dapat terapi-terapi obat jantung karena itu akan memperbaiki miokardnya yang rusak dan mempertahankan fungsinya. Sampai seperti itu ya? Gitu, iya, karena dia sudah mengalami disfungsi miokard. Tapi kalau belum mengalami disfungsi miokard, masih fungsinya masih baik, strukturnya masih baik, ya cukup modifikasi gaya hidup, ya, terus kontrol faktor resiko, ya, jadi belum perlu obat-obatan gagal jantung. Tapi kalau sudah ada gangguan fungsi, baik diastolik maupun sistolik, pengisian maupun pompa, kalau udah terganggu, itu udah harus kita terapi dengan terapi gagal jantung, gitu. Ya jangan kaget kalau memang dapat obat jantung karena memang secara struktur dia sudah menyerupai gagal jantung. Dok, tadi cara mengatasinya kalau udah terkena. Nah, untuk cara mengantisipasi biar kita tuh terjauhkan begitu ya dari si happy heart syndrome ini seperti apa? Selain tadi jangan terlalu berlebihan kalau bahagia, terus juga menjaga pola hidup, apalagi pola makan juga apakah perlu dijaga Dok? Oh ya, pasti ya, pola hidup kan makan, diet, dan exercise. Diet dan latihan aktivitas fisik itu udah dua hal yang harus dipatuhi. Kalau diet, ikutilah pola diet sehat ya, karbonya dikurangin, protein dibanyakin, asin jangan terlalu banyak gitu ya.
Kalau exercise juga anjurannya 3-5 kali per minggu, durasinya 35-45 menit, intensitas ringan sedang. Itu yang dikatakan berefek atau berdampak ke kesehatan jantung. Gitu. Nah, pencegahan lainnya ya apa tuh namanya? Mungkin kita bisa mencoba untuk mengontrol emosi ya seperti tadi ya. Kita harus bisa memanage emosi, jangan terlalu over berlebihan ya, tetap apa ya? Ya kita jangan lebay lah ya, intinya jangan respon berlebihan karena itu juga nggak bagus sesuai dengan ajaran agama kali ya. Jangan terlalu berlebihan dalam sesuatu, baik itu merespon sesuatu atau makan sesuatu atau exercise pun juga kita nggak boleh berlebihan, karena exercise yang berlebihan juga nggak bagus juga untuk kesehatan jantung gitu. Kalau yang terlalu force ya exercise gitu, jadi ya biasa-biasa saja kayak gitu. Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Oke, Dok, lalu sebenarnya si Happy Heart Syndrome ini seberbahaya apakah sih, dan juga apakah berakibat pada kematian, Dok? Jadi kan kalau misalnya Happy Heart ini walaupun dia tidak ada penyempitan di pembuluh jantung koroner, tapi kan si katekolamin surge atau si hormon katekolamin dan overaktivasi dari sistem simpatetik tadi, itu dia akan merusak fungsi ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri ini kan yang paling krusial dalam fungsinya untuk memompa jantung. Nah, jadi kalau dia mengalami disfungsi atau pompanya terganggu, let's say dia di bawah normal ya. Jadi keparahannya itu semakin rendah fungsinya, maka dia akan semakin resiko sesaknya semakin besar, ya apakah dia bisa menyebabkan kematian? Jawabannya ya mungkin saja ya, sangat mungkin, karena ya layaknya orang yang ada penyempitan jantung koroner, pompanya akan turun, akan drop, maka dia akan mengalami bendungan ke paru. Jadi parunya kerendam, akhirnya pasiennya nggak bisa napas, saturasinya turun, alveolusnya terisi dengan banyak cairan, ya itu akan resiko ke kematian gitu ya. Terus miokardnya juga terganggu, bisa menyebabkan gangguan irama dan segala macam gitu. Jadi ya emang ini sudah termasuk ke kategori penyakit yang harus monitor atau harus yang diwaspadai kayak gitu. Jadi jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Selama ada disfungsi dari si miokardnya itu ya kita harus tetap obat jantung biar perlahan-lahan pulih. Tapi memang takes time sih, nggak bisa instan ya. Kalau jantung yang sudah mengalami kerusakan, apalagi struktural, itu nggak akan mungkin instan bisa 1 hari 2 hari kayak batuk pilek hilang gitu, enggak. Jadi butuh waktu gitu. Dok, lalu apakah ada orang dengan ciri-ciri tertentu yang rentan terkena Happy Heart Syndrome ini, Dok? Karena kalau ngomongin soal kayak bahagia, anak kecil juga kan kadang terlalu bahagia ya kalau misalnya dibeliin mainan sama orang tuanya. Itu kalau anak kecil kira-kira bisa nggak terkena si penyakit ini, Dok? Kalau anak kecil, kalau yang saya baca ya, dia itu distribusi usia, rata usia yang terkena stres kardiomiopati ya, ini dengan penyakit dengan payung besar di stres kardiomiopati, itu usia older age. Jadi dewasa tua ke atas sampai usia tua. Jadi dia itu di rata usia di 50-an sampai 70-an. Kenapa populasi itu lebih sering terkena ya? Karena kan mungkin dari struktur anatomi miokardnya kan ada proses aging di sana ya. Kemudian jadi rentan untuk mengalami kerusakan di miokardnya. Nah, mungkin pasien-pasien dengan baseline-nya mempunyai gangguan mental seperti gangguan manik ya, gangguan mood kan, kalau orang yang terlalu manik ya kan, atau yang mengalami ada orang depresi, itu kan ada gangguan emosi dan mood ya. Jadi orang yang mempunyai baseline gangguan mood atau gangguan emosi itu mungkin lebih cenderung terkena Happy Heart Syndrome ini, karena dia udah nggak punya regulasi emosi yang baik atau regulasi mood yang baik gitu. Jadi rentan si katekolaminnya akan surge, akhirnya dia akan merusak miokard. Nah, kalau ketawa berlebihan itu gimana? Apakah menimbulkan si Happy Heart Syndrome juga?
Sepertinya sih enggak ya, belum, nggak ada asosiasi, nggak ada hubungan antara ketawa berlebihan sama si happy heart. Hmm. Mungkin ada, cuman setahu saya sih sampai saat ini belum ada yang mempelajari ke arah sana. Mungkin, Gitu ya. tapi kalau misalnya ketawa berlebihan itu kan belum tentu orang yang ketawa berlebihan katekolamin search-nya lebih tinggi, gitu ya. Jadi emang ya ini masih abu-abu juga sih sebenarnya. Bagaimana kita mendeteksi si katekolamin search-nya itu pada pasien-pasien apa saja. Ini masih dalam in research ya, masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari lagi, tapi sejauh ini yang diketahui memang tadi usianya usia dewasa muda sampai usia tua, dengan pria ya, jenis kelaminnya pria, terus live event yang sering menyebabkan happy heart ini itu adalah misalnya kemenangan klub sepak bola yang paling diinginkan, yang paling disenangi gitu, terus hari-hari pernikahan ya, terus kelahiran cucu, anak yang sudah dinantikan bertahun-tahun, lalu diterima di job atau di tempat kerja yang sangat diinginkan, itu juga bisa menyebabkan triggernya happy heart syndrome. Jadi kayak interviewnya akhirnya dia diterima, itu juga bisa bikin ternyata bikin happy heart syndrome kayak gitu. Aduh, kita nggak tahu ya selama ini. Benar. Setahu kita kalau bahagia ya udah pasti bagus dong, Iya, untuk iya, kesehatan. betul. Ternyata enggak juga. Oke, Dok, lalu dokter sendiri selama bertugas di Siloam Hospital Ambon, apakah pernah menerima pasien dengan keluhan happy heart syndrome ini? Sebenarnya jujur saya juga tidak terlalu menotis juga sebenarnya happy heart. Ini kan yang bisa dibilang hanya segelintir dokter juga nih yang notice ya. Karena kan kita fokusnya tuh pada kelainan organiknya. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang nyeri dada, sesak, itu kita cari tahu nih ada masalah di koroner nggak. Jadi kita terfokus pada di situ. Kita kurang terfokus kepada selain non koroner. Karena kan kita memang harus membuktikan dulu koronernya clear, baru kita pikirkan stres kardiomyopati. Kalau in real life saya belum mendapatkan yang tipe yang happy heart. Tapi kalau yang broken heart itu dulu cukup banyak. Ya apalagi ibu-ibu yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Biasanya sering tuh dia bilang berdebar-debar, nyeri dada, nggak enak dada karena suaminya baru meninggal. Nah itu biasanya lebih sering ditemukan daripada yang bapak-bapak datang dengan ngerasa nggak enak, nyeri dada atau sesak napas karena misalnya diterima kerja atau baru nonton sepak bola itu terlalu girang gitu, jarang ya mungkin, atau karena nggak notice jadi tidak teridentifikasi. Iya, mungkin nggak sadari juga ya. Betul. Tapi untuk broken heart cukup banyak. Oke, Dok, terakhir nih mungkin tips ataupun juga imbauan untuk Tribuner semua supaya terhindar dari si happy heart syndrome ini. Tips-tipsnya dari segi kontrol emosi ya harus dipelajari juga ya, bagaimana kita mengontrol emosi, tidak overreact berlebihan terhadap peristiwa-peristiwa di kehidupan ya kan. Terus ya responlah sesuatu dengan biasa-biasa aja ya kan. Terus yang ketiga dari segi diri kita nih ya, karena kan tadi ada sistem simpatetik yang teraktivasi di situ ya. Jadi dengan kita olahraga dan gaya hidup sehat, makan sayur, buah dan segala macam, itu membantu kita untuk mendominasikan atau mengaktifkan parasimpatetik. Jadi ada counterbalance-nya dari si simpatetik. Jadi kalau simpatetik kita disuruh untuk teraktivasi, kita punya parasimpatetik nih yang nge-backup. Karena kita terbiasa untuk exercise yang banyak atau makan-makan buah yang sehat. Kayak gitu. Jadi si simpatetiknya tidak dominan. Nah itu yang perlu dicapai dari gaya hidup. Kayak gitu. Oke, Tribuner, jadi itu tips dari dokter cantik kita hari ini. Jadi ingat ya, kalian tuh kalau mengalami suatu peristiwa yang membahagiakan tuh jangan sampai berlebihan juga, karena bisa terindikasi mengidap happy heart syndrome. Jadi semuanya harus direspon dengan biasa-biasa aja. Hiduplah biasa-biasa saja.
sesuai porsinya aja. Sesuai porsinya aja. Berlebihan. Nggak bagus kalau berlebihan. Oh iya benar. Oke, dan kalau kalian nih yang pengen mungkin mendeteksi apakah aku terkena happy heart syndrome nggak sih? Karena kalau misalnya sering bahagia, kalau keseringan bahagia tuh mungkin ada sesak napas. Nah, bisa langsung aja ke Siloam Hospitals Ambon ataupun berkonsultasi lewat Instagram mereka juga bisa tuh DM ya dok ya. Iya, DM. Di Siloam Ambon ataupun juga kalian bisa mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan lainnya di Instagram mereka atau juga aplikasi My Siloam. Atau kalian bisa langsung aja datang langsung ke Siloam Hospitals Ambon, kemudian bertemu dengan dokter cantik yang satu ini. Jangan lupa di screenshot ya nanti tanya-tanya. Oke, Langsung datang ke Poli Jantung. Oke. Tanya aja dokter yang paling cantik di situ, dokter Indah ada nggak? Nah, nanti ditunjukin. Oke, Tribuners, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya dok, udah berbagi Sama-sama Mbak Putri. informasi yang sangat penting untuk kita karena ini merupakan suatu informasi yang baru banget dan nggak disadari juga sama kita semua. Kurang populer ya sebenarnya. Jadi ini pengetahuan baru yang harus Tribuners sadari dan nggak boleh disepelekan ya dok. Betul. Oke, Tribuners, jangan lupa untuk saksikan Tribun Bastory edisi berikutnya masih bersama saya Putri Utami. Akhirnya saya pamit dan juga Dokter Indah. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Jangan